Kenapa orang rajin sholat itu jiwanya gelisah? Disebabkan ketika orang memusuhi dia, dia balik memusuhi orang yang membenci dia. Dan ini yang harus kita hati-hati, Pak, dalam kita beribadah kepada Allah ini. Kadang sifat yang seperti inilah yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kita ambillah, Bu, banyak pedagang dongkol hatinya kalau di sampingnya ada orang yang jualan yang serupa. Kan seperti itu, Pak. Dia sholat juga nih, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita umur, artinya masih bisa kita memperbaiki amal ibadah kita, banyak memohon ampun kepada Allah. Semoga nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini membuat kita semakin dekat di jalan Allah dan menenangkan jiwa kita dunia dan akhirat insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, hampir merata kita ini pasti merasa gelisah, risau, khawatir karena adanya orang yang memusuhi kita. Rata-rata tuh, Pak. Misal orang membenci kita, terdengar kita orang menjelekkan kita, tuh agak terganggu jiwa kita dibuatnya, gelisah kita, risau hati kita jadi. Dan banyak orang yang jadinya, Bu, terhambat dia untuk bisa maju itu karena ada orang yang memusuhi dia. Itu hampir merata tuh, Pak. Ngapa Bapak berhenti di pengurus masjid, Ustaz? Apa misalnya gitu, Pak. Banyak betul masalah masyarakat nih, ayah kita. Itu berarti mundur gitu ya nama Bapak, gelisah gitu jadi ya, Bu. Ngapa mundur jadi RW, ngapa mundur jadi RT, nggak tahan masyarakat payah. Kalau di masyarakat nih kan, Bu, yang adil itu dapat satu, dapat semua. Itu yang adil di masyarakat. Sementara kalau pembagian sembako itu udah ada orangnya, Pak. Orang masyarakat ngamuk kadang ke RW itu. Masa kami tidak dapat, katanya, padahal dia mampu kadang, Bu. Jadi kita itu yang membuat kita gelisah itu apa, Bu? Kalau ada orang memusuhi kita, kalau ada orang yang membenci kita, gelisah gitu ya dia, Pak. Khawatir, payah kita tidur. Dibawa sholat pun tidak tenang jiwa, dibawa zikir pun tidak tenang jiwa. Padahal Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebenarnya orang yang memusuhi kita itu, disitulah kesempatan kita untuk mengetahui berapa banyak celah di dalam diri kita ini, Pak. Dengan adanya orang yang memusuhi kita, akhirnya kita banyak introspeksi diri. Karena orang yang memusuhi kita itu, Pak, 24 jam dia mikirkan kita, Pak. Disitulah kita kesempatan, oh ini buruk aku rupanya, ini harus berubah. Karena orang memusuhi kita itu dia detail, Bu. Tahu betul dia kesalahan kita itu. Nah, kebanyakan orang kalau udah saling memusuhi itu saling menjelekkan satu sama lain, bukan saling introspeksi diri, Pak.
Dibilang orang tuh bapak agak egois orangnya pak, suka menang sendiri. Kalau dia itu lebih daripada aku lagi. Aku selama ini diam-diam, akhirnya saling membuka kan bu. Itu orang yang paling banyak. Kalau dia sudah memusuhi, maka dia saling menjelekkan satu sama lain. Dan itu pasti itu pak. Nah disinilah kenaknya bu. Kenapa orang rajin sholat itu jiwanya gelisah? Disebabkan ketika orang memusuhi dia, dia balik memusuhi orang yang membenci dia. Dan ini yang harus kita hati-hati pak, dalam kita beribadah kepada Allah ini. Kadang sifat yang seperti ini inilah yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kita ambil lah bu, banyak pedagang dongkol hatinya kalau di sampingnya ada orang yang jualan yang serupa. Kan seperti itu pak. Dia sholat juga nih bu. Sering saya mendengar masalah seperti ini. Saya jualan lontong, ada jualan lontong lagi di samping saya Ustaz. Jadi macam sakit hati dia bu, kalau ada orang yang buka sama dengan dia. Sementara pedagang-pedagang toko baju di Ramayana itu sama jualannya semua itu pak. Jadi kadang justru yang di luar-luar yang sering tuh pak, buka kedai kopi, dibukanya lah kedai kopi, mati kedai kopi awak dibuatnya. Jadi kita tuh lebih banyak mencari pula kesalahan orang tanpa harus mengintrospeksi diri sendiri. Seharusnya bu, berdagang orang samping kita, di situ pula kita terpacu jadinya. Bagaimana supaya barang kita tetap laku tanpa harus menjatuhkan dia? Kan enak tuh pak kan. Bersaing tuh memang pasti ada bu. Cuman jangan sampai hancur keislaman kita karena kita menjelekkan musuh kita. Saya kalau nengok di perumahan tuh tukang lontong itu saling menjelekkan satu sama lain. Lontong dia tuh kuah agak encer tuh. Nah, kan inilah gaya. Kalau kami tengok kental kuahnya beda. Jadi kadang lucu juga bu. Lebih lah dari anak-anak lagi kalau orang bersaing nih. Kalau rumah makan tuh sampai berdukun-dukun bagai itu pak. Dukun dapat pembagian tukang santan, tukang prasantan, sama ibaratnya duitnya dapat dia per bulannya. Nah, ini apa guna dukun ini pak? Jadi siapapun yang buka rumah makan radius 1 kilo di tempat kita ini tidak akan laku rumah makan deh. Kita Islam, kita rajin sholat. Rupanya lekatnya hati kita terhadap dunia inilah yang membuat perasaan kita gelisah. Misalnya bu, kita coba ingin membuat orang senang sama kita semuanya, hancurlah hidup kita dibuatnya pak. Mau rajin sedekah, mau rajin zikir pun, kalau udah ada orang memusuhi dia, dicarinya cara lain gimana orang supaya senang sama dia. Padahal kita sudah mengaji bu ya, kita tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Jadi tidak bisa kita orang harus senang. Misalnya kami pengajian nih bu, itu harus senang orang semua dengan pengajian kami, tidak mungkin pak. Pasti tetap ada orang yang tidak suka atau beda pendapat. Itulah yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai nak, banyaklah engkau berbuat baik dan kau ingat kau tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Diajaknya langsung praktek lapangan pak. Ambil barang-barang, naikkan ke atas keledai, kita mari bepergian. Udah penuh barang di keledai itu bu, dibawanya lah jalan. Pertama yang naik di atas keledai bapaknya dulu, anaknya jalan di bawah. Udah sampai di suatu tempat, datang orang kampung bilang, bapak ndak ada otak bapak nih pak. Anak bapak jalan di bawah, bapak enak duduk di atas. Bapak lah yang jalan di bawah, anak bapak duduk di atas. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, dengar kau nak, tetap tidak ada saja orang yang tidak akan
puas dengan apa yang kita lakukan. Sekarang kau duduk di atas lagi, bapak lah jalan di bawah. Sampai di suatu kampung yang lain, orang kampung dibilang, ini anak durhaka, nih tidak ada otak. Bapaknya jalan di bawah, dia duduk di atas. Nah, kau dengar lagi, nah, tetap orang tidak akan puas. Ada aja salah kita. Akhirnya naiklah berdua-dua dia di atas keledai itu. Sampai lagi di satu kampung yang lain, datang orang kampung itu bilang, tidak ada otak kalian berdua, udah seberat tuh keledai itu bawa barang, duduk kalian berdua. Turunlah dari atas punggung keledai itu. Akhirnya turunlah berdua-dua. Jalan berdua-dua, Bu. Bawa sampai ke kampung yang satu lagi, datang orang kampung satu lagi. Bodoh kalian berdua nih. Apa guna bawa keledai tapi tidak kalian naiki? Akhirnya digendongnya keledai itu lagi. Itulah akibat kalau kita mendengarkan kata orang. Itulah maksud Luqmanul Hakim itu. Kalau kita sering macam itu, segan kita, Bu, nanti apalah kata orang. Kita selalu itu patokannya, Pak. Akhirnya kita Bu ya, tidak maju-maju kita jadinya, Pak. Karena kita hanya ingin memuaskan orang. Nanti apa kata orang? Kalau kita buat macam ini nanti apa kata orang? Dan itu yang harus kita ingat, bahwa kita tidak akan pernah bisa memuaskan siapapun. Jadi kalau kita nih, Bu, disaingi oleh orang, buka jualan harian, ramai jualan harian kita. Orang karena nengok kita ramai itu dia pengen lah jualan harian juga. Kita kadang sakit hati itu, Pak. Sampai cari jalan lain, Pak, untuk bisa sampai ke rumah dia itu, Bu. Misal rumah di sini, orang tuh buka lah ke daerah ini, berputar dia tuh, Pak. Pokok jangan sampai lewat dekat depan rumah. Datanglah masyarakatnya, enak, Bu. Tempat siapa tuh bisa berutang, lah dia ada dombanya, Pak, kan? Awak berharap lah ada pembeli, Bu. Ya udah, enggak apa-apa, samakan aja. Dia dua-dua orang gajinya, Pak. Tapi kalau misalnya orang tidak ada merasa bersaing tuh, Bu, malah dia diperbaikinya cara justru ada orang jualan, aku harus lebih memperbaiki diri. Untung ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, mungkin kita ini hanya tidak akan berpikir kita untuk lebih baik. Kan bagus dia itu, Bu. Dengan adanya orang jualan harian juga di tempat kita, maka kita semakin terpacu untuk melengkapkan barang, melayani orang. Jadi kan enak seperti itu, Pak. Daripada saling menjatuhkan, kita payah tidur malam. Ini sibuk juga mengkaji. Memang jahat orang Dunia Maya. Baru kan terenak kita jualan, bukanya pula jualan yang sama. Padahal tidak ada masalah tuh, Pak. Tidak ada masalah sebenarnya, Bu. Itu yang kalau saya lihat dia macam di Ramayana itu, Bu. Jual baju anak-anak, jual baju anak-anak semuanya, Pak. Buka juga. Walaupun kalau sempat orang ketahui ilmu agama tambah enak sebetulnya. Dagangan udah terbentang, wajah disenyumkan, pelayanan bagus, bahan yang kita jual bagus, dicari orang. Nah itu dia, Pak. Saya lihat, Bu, di Pekanbaru nih, kenapa toko baju bayi Sayang Bunda sangat ramai di mana saja. Mau orang ngejar jauh-jauh, Bu. Di Ramayana ada, di mall ada. Apa yang menyebabkan mereka berlebih? Rupanya bahan bagus, harga murah. Pelayanan betul-betul memanjakan pelanggan, Bu. Tidak ada satupun pelanggan yang tercuekin. Baru aja ibu-ibu ini bertanya, iya Bunda, yang mana Bunda? Mau dicarikan langsung. Itu walaupun jauh, Pak, dikejar Arifin Ahmad, ramai. Di mana aja buka, ramai. Berarti kan itu yang harus kita robah cara kita.
bukan saling menjatuhkan orang jadinya. Awak sembahyang juga, Bu, ya Allah, tak lakukanlah kedai dia, ya Allah. Rupa tambah ramai, awak sakit hati dia. Akhirnya malas sembahyangnya dia, malas syukurin Allah nih. Rajin awak sholat tuh, rupanya apa itu yang mengotor-ngotorkan hati kita tuh. Itu toko emas, Bu, berdekat-dekat toko emas, Bu, kan Ramayana tuh. Jadi enak kalau sebenarnya bersaing itu dalam memperbaiki tempat pelayanan. Wah, itu yang diperbaiki, bukan makin cemberut kita orang jualan di samping kita. Memang banyak tuh, Bu, di mana aja itu aja problem orang-orang jualan nih, Pak. Cuman ada juga orang yang baik, Bu. Saya ingat tuh, Pak, di Pasar Mambo tuh, Bu, ada dulu rumah makan Surakarta di Simpang itu. Dia jual nasi, kemudian dia pagi jual lontong. Lontongnya enak, Pak. Rupanya buka pula ada mama-mama orang susah, buka lontong juga dekat depan dia tuh. Dihentikannya lontong dia, Pak, untuk supaya orang membeli lontong mama. Itu hebat dia tuh. Dia kalau udah di rumah makan udah enak juga dia. Udah bagus omsetnya, ngalah dia, Pak, karena dia tahu orang pasti lebih ke lontong dia gitu. Itu yang lebih hebat lagi pengorbanannya. Kadang kita buat amalan yang tanpa kita sadari besar nilainya di sisi Allah, Pak. Dia tidak mau bersaing, Bu. Wah, lontong amak ini harus laku nih. Di stopnya dia jual lontong. Itu yang jauh lebih berpikir. Dia rasanya omsetnya udah bagus. Ini kadang main guna-guna bagai kan, Pak. Baru masuk saya ke rumah makan belangau langsung, Ustaz. Wah, itu macam-macam lah orang buat untuk masalah duniawi ini. Kemudian bukan dalam masalah perdagangan aja, Bu. Ada dokter yang sakit hati pula kalau orang buka pula dekat-dekat dia. Misal macam sekarang nih, Bu, ya. Klinik kecantikan kan banyak di Pekanbaru ini, Pak. Memang tidak ada orang itu yang sakit hati karena mereka tuh orang intelek. Cuman mungkin sempat ada nih perasaan sakit hati dia. Awak baru terenak buka baru di Pekanbaru ada bukalah klinik kecantikan. Sekarang banyak klinik kecantikan. Nah, untungnya tuh apa jadinya, Bu? Mereka bersaing secara sehat. Mulai dari harga, pelayanan, akhirnya dulu yang mahal menjadi murah jadinya. Itu enak ada persaingan tuh. Maka saya tanya juga waktu itu ke orang yang dipoligami oleh suaminya, Bu. Awal sakit hati saya, Ustaz. Ngamuk sampai setahun saya tidak bisa nerima. Akhirnya saya makin jelek, suami saya makin sayang dengan madunya. Oh, berubah saya, Ustaz. Akhirnya saya ikut senam, saya belajar dandan, saya ini. Akhirnya mempercantik diri. Kalau tidak ada lawan kemarin tuh, Pak, udah santai, Bu, mandi sekali 3 hari. Daster tidak ganti-ganti, Pak, kan. Sekarang ada lawan, oh tidak bisa nih. Kita ada saingan sekarang. Jadi kadang, Bu, tidak selamanya suatu hal tuh ternyata mendatangkan keburukan, Pak. Justru awalnya saya, Ustaz, makin hancur saya, Ustaz, badan kurus. Tentu suami saya makin sayang sama Pak. Oh, nggak mau saya tidak mau tenggelam dalam kesedihan. Akhirnya saya ikut senam, nutrisi saya perbaiki. Oh, ini rupanya. Jadi kalau kita bersaing sehat, Pak, dokter ada buka, kita buka juga, pelayanan kita bedakan. Kemudian apa lagi, Bu? Bukan di bidang kedokteran aja kadang orang sakit hati, ada dokter lain. Di bidang ustadz pun, Bu, ngeri, Pak. Saingan, Pak. Ada dai yang lebih muda, yang banyak jadwalnya, sakit hati dai yang lain nengoknya. Memang dasar bukan memperbaiki diri dia, Pak. Seharusnya kan memperbaiki diri. Adik-adik kita yang muda udah maju-maju nih. Kita yang senior bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita dalam berdakwah ini yang pertama ikhlas lebih kita utamakan. Ini bersaing dia, Pak. Habis diburuk-buruk kan ya. Saya pernah duduk, Bu, ya.
sama Ustadz, sakit betul latihan dengan Ustadz Abdul Somad Pak. Kan aneh tuh Pak. Pokoknya isinya kebencian aja Bu. Sampai saya bilang, Bapak ini lebih pula daripada ibu-ibu komplek lagi nih Pak. Ibu-ibu komplek menggosip masih aman gosipnya Pak. Ini Ustadz yang digosipnya sambil memaki-maki. Bukan dia memperbaiki. Kita pelajari Bu, apa yang membuat orang itu berlebih. Secara spiritual dia, keilmuan dia, kerendahan hatinya, baktinya kepada orang tua, banyak faktor itu Pak yang membuat orang berhasil tuh. Awak ilmu sudahlah kurang, orang ke orang tua kuranglah berbakti, sudah itu tidak pula mau menambah wawasan. Wajar aja kita ditinggalkan oleh jamaah. Jadi jamaah makin cerdas-cerdas Bu. Akhirnya bersainglah dai yang satu dengan dai yang lain. Sibuklah berebut masjid kadang Pak. Berebut masjid ya Pak. Saya ingat tuh Bu, kena panggil saya waktu itu. Nggak ada, ini nggak bisa seperti ini. Habis masjid semua sama kalian. Sampai gitu. Kalian aja isi, kalian aja isi. Sampai kami nggak dapat lagi, saya diam. Itulah ternyata kotor jiwa ini Bu, tidak memandang siapapun Pak. Di bidang keustatan pun rupanya macam itu juga. Persaingan kadang ngeri juga rupanya Bu. Tapi saya tidak pernah rasanya merasa bersaing. Misal gini Bu ya, saya tidak bisa datang. Terus misal pengurus bilang Ustadz aja yang carikan. Saya berusaha nyarinya yang terbaik. Dan saya sangat bahagia kalau akhirnya Ustadz itu dipakai oleh masjid di mana saya mengutus. Bangga saya rasanya Bu. Tapi kadang-kadang orang pas ditanya, kalau ada yang kosong kasihlah ke Ustadz lah. Kalau Ustadz ngisi itu nanti batal aku ngisi di situ jadinya. Jadi tidak mau ngasih karena itu ada yang seperti itu. Ada lagi ingat dulu saya Bu ya, tapi itulah saya mempelajari bahwa ternyata banyak kotor jiwa gitu. Waktu itu handphone belum ada lagi Pak. Jadi kantor IKMI itu dulu ada teleponnya. Kadang ada orang dari Tanjung Pinang nelfon minta kirim Ustadz ke sana. Rupanya ada satu Ustadz yang paling suka duduk dekat telepon tuh Pak. Jadi kalau ada orang nelfon Bu, ya Assalamualaikum IKMI, Ustadz ini bisa enggak Pak dia ceramah Tanjung Pinang? Ustadz itu tuh sakit ya. Jadi mungkin yang lain nanti kami utus. Dia terus pergi Pak. Orang udah heran juga. Kok dia aja yang pergi terus? Yang orang Tanjung Pinang pun gitu juga bilang, kok tidak ada Ustadz lain lagi selain dia. Ustadz lain sakit aja juga suruh ya, dibilang. Itu ada di lagi. Waktu itu handphone memang belum ada lagi Pak. Handphone ini kan barang mahal. Tahun 2000 itu kan handphone barang mahal, 3.500.000. Jadi masih banyak orang pakai telepon. Masih ingat saya tuh harga kartu simpati aja waktu itu 800.000. Masih ingat 800.000. Jadi siapapun yang pakai HP memang orang kaya raya lah waktu itu. Memang mahal, susah beli HP, sangat mahal. Harga mahal lah. Jadi dia duduk di telepon terus Pak, habis dijatuh-jatuhkannya. Siapa yang nyari Ustadz tuh? Tuh Ustadz tuh habis kena marah kemarin tuh, kurang bagus ya. Memang terpikir saya Bu, ternyata dalam agama pun bersaingnya salah juga gitu Pak. Bukan memperbaiki diri, malah nyerang kawan-kawan gitu. Nyerang kawan-kawan. Nampak poster saya besar di Masjid Agung An-Nur bulan puasa, rapat ustadz-ustadz membahas saya. Saya padahal tidak tahu, saya itu pengennya gini Bu. Saya ingin orang menjelekkan saya di belakang saya, jangan ada yang nyampaikan ke saya. Jadi kalau saya jumpa kan masih enak kalau jumpa Pak kan saya tidak tahu. Rupa ada Ustadz diceritakannya pula ke saya, rapat besar. Ustadz Nazri mengisi dia Nur. Aku heran aku nengok dia tuh. Bukan positif, negatif semua ya gitu.
Seharusnya Ustaz ini tidak nyampaikan ke saya. Kalau tidak disampaikannya Pak, saya masih enak jumpa sama orang. Kan tidak tahu kita orang di belakang kita. Nah itu Bu ya. Jadi sama-sama kita introspeksi diri nih Bu. Kita yang jualan ada tidak menjelekkan barang orang. Apalagi musim-musim mau pilkada nih ya Bu ya. Wah itu main jatuh-jatuhan loh. Saya ada ngomong ke salah seorang calon wali kota, tapi bukan wali kota Pekanbaru. Jangan pernah menjelekkan lawan. Kapan perlu puji lawan kita itu dengan kelebihan dia. Karena di Indonesia nih kebanyakan yang menang itu politik terzolimi. Kita diburuk-burukkan orang, itu menang kita Pak. Rata-rata Bu. Siapa yang memburukkan lawannya, lawannya akan menang. Apalagi kalau lawannya tidak membalas. Oh, itu tinggi itu Pak. Berapa kali Pak Jokowi menang, perhatikan lah Bu. Dia diserang orang, dihina orang, direndahkan orang. Tidak pernah dia melawan. Menang terus. Tapi kalau sempat kita itu menjelekkan lawan, langsung anjlok kita dibuatnya. Jadi saya bilang sama dia, puji perkembangan kota selama Bapak itu memimpin. Masukkan pula program kita, jangan jelekkan dia. Wah itu insya Allah menang kita tuh. Karena ada saya tengok beberapa pengalaman Bu ya. Misal Pak Anies nih, udah bagus suara ini Bu. Kemudian diserang Pak Prabowo dengan ejekan oleh netizen. Gemoy apa? Naik suaranya langsung Pak. Itu tuh dia. Saya baru udah sering waktu pesan Bu, ya, jangan sampai menjelekkan orang, jangan sampai merendahkan orang. Oh sibuk lah. Dia makin diserang Bu, makin naik dia. Itu sifat orang Indonesia Pak. Makin kita burukkan orang, makin tinggi dia. Tidak ada yang mau dengar Pak. Sibuk menyerang, gemoy lah, gaskan lah, makan siang gratis. Akhirnya makin diejek, makin naik dia. Walaupun menyesal juga orang jadinya lupa tidak jadi makan siang tuh Pak kan, ditukarlah jadi sarapan pagi kabarnya. Itu loh padahal saya selalu Bu, saya udah perhatikan Bu, 2 kali Pak Jokowi menang, beliau diserang, dihina orang, tidak pernah membalas. Itu yang buat naik. Kemarin ini udah bilang jangan ada yang serang Pak Prabowo, jangan ada yang menjatuhkannya. Tiap hari Pak, apa enggak naik jadinya? Orang makin penasaran jadinya. Orang makin penasaran. Karena dia merasa dia terzolimi, disitulah dia naik. Jadi kita itu bersaing seharusnya lebih memperbaiki diri. Makanya ada kata-kata yang menyebutkan kesuksesan kita tidak akan batal karena kesuksesan orang lain. Itu yang harus kita ingat. Tidak akan batal sukses kita itu. Kita naik bersama. Yang ustadz ini perbaiki dirinya, fokus dia. Yang ustadz ini perbaiki diri, fokus dia. Coba lah ibu tengok ustadz-ustadz yang selalu menjatuh-jatuhkan orang aja Pak kerjanya. Akhirnya dia ditinggal jamaahnya Pak. Orang mau ngaji, bukan mau menghina-hina sana hina sini. Bukan ini tidak betul, ini betul. Karena sibuk macam itu tuh kan malas orang Bu. Karena orang diajak untuk memusuhi orang lain. Nah itu tuh yang ngeri Bu. Saya memang ada juga seperti itu, tapi bukan kita menjatuh-jatuhkan orang gitu. Kita ambil pelajaran apa yang menyebabkan orang ini menang, kenapa orang baik kalah. Kenapa ustadz ini ceramah suka orang, kenapa ustadz ini kalau ceramah malas orang. Kan kita bisa belajar tuh Pak dari cara seperti itu tuh. Nah jadi bukan berarti persaingan itu tidak ada di kalangan orang-orang yang tahu agama, ada. Apalagi dengan orang-orang jamaah yang jualan atau yang buka usaha, pasti ada persaingan antara satu sama lain. Itu tuh yang membuat Bu ya duduk kita pemenung dibuat itu Pak. Macam mana lah, apa caraku menjatuhkan dia ya. Macam di kantin sekolah saya dulu Bu, tukang lontongnya ada 4. Itu sibuklah bersaing tuh Bu. Jangan beli lontong di sana. Yang satu nih Pak tempat kantin yang dibaguskannya Pak, dienakkannya tempat duduk. Itu ramai anak-anak ke sana Bu. Kalau yang di tempat ibu ini lontongnya Bu
kuah lado pakai tahu. Tentu tak mau orang Pak kan. Lontong dihitung Bu, 4 biji lontong, 1 tahu isi, kasih kuah lado. Itu tak mau orang, aja sibuk kelahi-kelahi lah jadinya Pak. Masalah itu rupanya begini ya. Ternyata kalau kita suka bersaing dengan cara seperti ini, hidup kita tidak akan tenang setaat apapun kita ibadah. Dan itu akan memancar ke wajah kita. Cobalah Bapak, tengoklah Bapak udah sering ngaji, Ibu udah sering ngaji, berubah wajah Bapak Ibu nih, memuda sendiri dia Pak. Cobalah tengok foto Ibu di masa lalu, mungkin cantik yang sekarang lagi. Cobalah Bapak tengok foto Bapak. Karena kita makin berilmu tuh Bu, Ibu Bapak tiap hari ngaji, jadi masuk dia Pak, 10% masuk 10%. Itu makin tenang jiwa kita. Deh pas betul ceramah Ustaz ni, aku pas sakit hati sama orang. Oh rupanya tak boleh. Itu yang membuat bagus wajah dia. Maka saya tengok Bu, orang-orang rajin ke masjid, rajin ngaji, coba ambil foto dia di masa lalu, coba buka fotonya yang sekarang, rata-rata bagus yang sekarang. Macam wajah Bapak Ibu ni dimatikan lampu ni, terang ruangan ini bercahaya. Itulah. Karena tidak ada lagi bersaing-saing, tidak ada benci-benci, tidak ada. Tapi kemudian Bapak Ibu, memang hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari persaingan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jadi memang kita tuh Bu, berlomba, tapi dalam hal meraih akhirat Pak. Itulah iri yang sangat dianjurkan. Pernah Umar bin Khattab Bu berpikir ya, aku harus mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Nah, persaingan mereka tuh gitu Pak. Aku harus kalahkan Abu Bakar Siddiq, menang terus saja dia soal sedekah. Dibawa Umar lah hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah infak dariku. Banyak betul kau sedekah di Umar. Berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan sebanyak yang aku sedekahkan. Berarti kan 50% Pak. Umar bersedekah itu. Ditunggunya lah Bu, ini menang aku sekali. Tak mungkin Abu Bakar sebanyak ini. Rupa datang Abu Bakar Siddiq Bu, tak tanggung banyak bawa harta. Ditanya Rasulullah, sebanyak ini kau sedekah Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan Allah dan Rasulullah di rumahku. Artinya Bapak, habis semua hartanya Pak, tanpa sisa. Jadi yang dalam bentuk emas, onggokan-onggokan emas itu dibawanya semua. Jadi pengakuan anak Abu Bakar saat itu, sampai bapak Abu Bakar ini kan buta, Abdullah bin Quhafah itu. Jadi supaya bapaknya tidak marah Pak, tidak nyangka Abu Bakar ini miskin, dimasukkan Abu Bakar lah batu-batu ke dalam tempat dia menyimpan harta itu, dibungkusnya pakai kain. Kemana bapak kau, kata Abu Bakar kata bapak Abu Bakar kepada anak Abu Bakar Siddiq, kepada Asma. Dia mau pergi, tapi kok tidak enak hati aku ya, sepertinya banyak betul dia membawa barang. Nah barangnya masih ada, dirabakanlah ke batu itu Pak. Oh, padahal semua harta dalam bentuk emas apa semua dibawa, habis semua. Itulah persaingan sahabat Bu. Bagaimana berlomba-lomba untuk ke akhirat. Nah perlombaan kita ini kadang, kalau kita berlomba-lomba untuk akhirat tuh kan jadi bagus ini Pak. Sempat di masjid ini Bu, orang berlomba-lomba bagaimana menjadi pengurus yang baik, bagaimana menjadi jamaah yang baik, masuk ke WC kencing jongkok semuanya, tidak ada lagi yang di dinding, baik laki-laki perempuan, siram. Ini jadi jamaah yang baik nih Bu. Sebetulnya kan laki-laki perempuan kencingnya jongkok kan, bukan berdiri Pak. Kecuali ada satu tempat yang kita harus berdiri. Jadi kencing berdiri itu boleh, tapi diutamakan yang duduk. Misal Bapak ke mall, tempat kencingnya berdiri, janganlah jongkok Bapak di situ, macam berulah nanti. Ini gara-gara mengamalkan kencing jongkok, senggayut dia di situ Bu, pecah nanti Pak. Kalau kita jadi jamaah yang baik, bersih masjid Pak,
Kita tahu diri, masuk kamar mandi disiram dulu, kencing jongkok siram yang banyak, bersih. Pengurus pun baik pula, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, kamar mandi diberesin. Macam masjid di Jogja itu Bu, masing kamar mandi itu udah ada nama pengurusnya. Jadi satu orang pengurus bertanggung jawab terhadap satu kamar mandi. Kan udah banyak tuh. Wah, yang bersaing ngeri Bu. Ada yang pakai wewangian ngubah kamar mandi. Kok boleh bersaing sendiri-sendiri. Kasih sabun, kasih parfum, ada yang ngasih anduk. Itu bagus persaingannya Pak. Gimana melayani jamaah dengan baik. Ada satu masjid Bu, baru langsung viral, Masjid Pemuda Indonesia. Namanya nama Masjid Pemuda Indonesia. 24 jam masjid itu dijaga dan melayani jamaah yang datang. Siapapun boleh makan, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, silahkan tidur di sana, dikasih tempat tidur Bu. Jadi orang di sana mau tidur langsung keluar, nggak pakai mata besar, tidur luar Pak, tidur luar. Nanti menetes air liur nanti. Mereka enggak Pak, dikasih tempat tidur yang bagus Bu. Dibuatkan kopi, dikasih makan. Ngeri dan ada sakit hati orang nengok seperti itu. Kan bagus tuh Pak, nampak langsung program itu di depan mata jamaah Bu. Misalnya macam di sinilah, kenapa orang berlomba-lomba menyumbang? Misal kita ada makan-makan, karena kan nampak Pak langsung di sini. Masjid Pemuda Indonesia itu dia kecil Bu, separuh masjid ini cuman melayani jamaah betul-betul sepenuh hati Pak. Marahlah orang sekarang tuh, habis duit masjid kalian buat, jelas lagi nampak Pak. Itu persaingan. Kalau orang dalam berbuat baik bersaing, sejahtera orang dibuatnya, jamaah akan ramai dia. Itu yang namanya ini kan kita macam Masjid Rahmat ini kan jamaahnya jamaah yang baik nih Pak. Ngaji tiap hari, tidak pernah bosan, padahal tidak dikasih uang, tidak ada kasih makan-makan. Sementara di masjid lain harus berpikir keras Bu, harus kita bawa makan baru bisa ramai. Pas giliran saya Bu ya, tambah ramai kemarin. Dia Masjid Nurul Yakin itu kan ceramah tiap hari itu Pak, dan memang ramai. Cuman pas giliran saya kemarin Bu, pas giliran menggulai kambing, 2 kali lipat jemaahnya, penuh tuh. Jadi memang orang udah ramai, ditambah itu makin ramai gitu Pak. Itu jamaah-jamaah tulus, samalah sama Bapak Ibu di sini. Nggak ada makan, kadang ngantuk, ditahan duduk juga habis subuhnya. Itu yang dahsyat tuh Pak. Berlomba dalam kebaikan itu kan memang dianjurkan oleh Allah. Bersainglah kita. Kemudian apa kata para orang-orang pintar nih Bu ya? Orang-orang yang cerdik adalah orang yang dapat menjadikan musuh sebagai modal untuk introspeksi diri. Karena dalam kenyataannya musuh lebih sering menemukan kesalahan yang selama ini mungkin kita tidak sadari. Jadi justru kalau kita kehilangan musuh, berarti kita kehilangan modal penting untuk introspeksi diri. Itu yang musuh tuh. Jadi kita menganggap lawan itu orang yang bisa untuk memperbaiki diri kita. Makanya belajarlah kita senang untuk mendengar orang-orang membenci kita. Dari sisi apa orang membenci, dari sisi itu kita akan berubah. Kalau tidak ada orang benci, orang sayang aja sama kita Bu, akhirnya itu yang membuat orang keras hati, tidak mau berubah. Karena apa kata dia, betul dia semua ya. Tidak ada orang memusuhi dia. Ada Bu ya, pengurus masjid di Pekanbaru nih, dia kaya raya, dia royal Bu, suka ngajak orang makan, suka apa gitu. Kalau pembangunan itu betul-betul diawasinya, kemudian dicari tukangnya, modelnya dibuatkan sama dia, kemudian suka membantu jamaah. Sampailah ke titik bapak itu selalu merasa dialah yang paling hebat. Itu bahayanya Pak. Dibiarkan aja Bu ya.
Dia merasa dia yang paling hebat. Sampai ustadz dia yang harus mencarikan. Untung ada mulut orang yang tajam satu, Pak. Kalau enggak, sesat jamaah nanti jadinya. Dia baik, akhirnya jadi hancur dia jadinya, Bu. Enggak, bapak aja didengar orang sini, Pak. Oh, itu baru, Bu, bisa bapak itu berubah. Karena makin dibiarkan, Bu, macam jadi masjid pribadi jadinya, Pak. Padahal dia baik. Nah, itulah kalau akibatnya tidak ada orang yang memusuhi. Tukang dia nyari, dia yang ngatur, dia yang memang kaya, Bu, mau dia berkorban tuh. Cuman akhirnya sampai ke tahap ustadz dia yang ngurus, sampai jadinya masjid itu jadi punya dia, Pak. Dia yang memutuskan segala hal. Untung ada mulut yang tajam. Sejak ada yang memusuhi itu ada apa sedikit, Pak. Rupanya tidak semua orang suka dengan yang aku buat. Karena selama ini orang diam aja, tidak ada memusuhi. Bapak kaya Pak, tapi tidak boleh bapak macam ini. Kita di masyarakat ini, tidak bapak aja yang didengar. Ini ustadz bapak cari, akhirnya saling bermusuhan nanti jamaah. Sudah ngaji masalah tinggal jadinya. Dia kadang, Bu, ada pengurus ini, dia yang suka sama ustadz tuh tapi mewakilkan jamaah. Ustadz ini kami jamaah masjid ini disangka ustadz itu jamaah yang suka, Pak. Lupa pengurusnya sendiri, Bu. Makin lama tinggal 2 orang yang ngaji lagi, Pak. Karena asal beliau mengaji, masalah tinggal jadinya, Pak. Apa-apa yang sudah biasa dibuat orang di sana, di apanya, Pak. Akhirnya mulailah orang memusuhi dia. Cerita dia sama saya. Kadang heran saya sama masyarakat nih, Ustaz. Udah buat baik kita. Dia gini pula Pak Haji, kata saya. Kalau kita memang berbuat baik, tidak perlu kita dengarkan omongan orang. Tapi untuk hal-hal yang harus kita bermusyawarah, tidak boleh putar kita keras hati sendiri. Pak Haji kenanya di situ. Pak Haji udah baik. Cuman akhirnya Pak Haji merasa akhirnya masjid ini macam Pak Haji punya. Untuk hal-hal yang untuk musyawarah, Pak Haji tidak libatkan lagi orang. Wajar orang marah dia. Nah, jadi kalau kita punya musuh itu ternyata enak untuk kita. Kalau kita orang yang sholat nih Bapak Ibu, berbahagialah kita punya musuh dalam tanda kutip. Kita bisa introspeksi diri. Janganlah terkecil hati. Kalau ada orang musuh kita kan kebanyakan kita terkecil hati dia, Pak. Tak apalah salah saya. Itu enaknya, Bu. Diserang orang kita, dihina orang kita. Ingat saya, Bu, waktu pemilihan RW untuk kedua kalinya saya di Pasar Mambo itu. Ternyata saya menang telak lagi, Pak. Tidak ada yang mengalahkan saya. Tapi saya ukur-ukur diri saya, Bu. Saya ini jadi RW yang kedua ini sudah mulai masalah duniawi yang saya cari. Karena apa yang saya pikirkan, Pak, kalau jadi RW di Pasar Mambo itu tuh, Ibu, berapa toko banyak di sana. Tiap bulan puasa ngantar minuman kaleng, wah tinggi minuman kaleng di rumah saya. Udah mulai enak nih, Bu. Ini kalau aku nggak jadi RW payah nih. Rupanya ada orang membenci saya, Bu. Membenci saya itu bagus dia, Pak. Karena sesuai undang-undang KTP saya bukan KTP Kelurahan Kota Tinggi, Pak. Jadi berusaha lah dia waktu itu, Bu, menjatuhkan Ustadz Nazril itu KTP-nya Rumbai. Mana bisa dia di sini? Akhirnya keluarlah surat. Waktu itu kata camat, tidak apa-apa, kalau memang masyarakat memilih lanjut aja. Cuman orang yang berusaha mengadu domba saya dengan lurah ini akhirnya terdiam, Bu. Masa kata Pak Lurah itu Ustaz, dia macam baik depan saya nih, Pak. Ustaz tidak bisa maju. Yang betul tuh lurah itu. Saya lah yang salah. Memang KTP saya tidak di sini. Cuma kata Pak Camat, apa Ustaz jauh tidak bisa. Ini udah salah, jangan ditambah salah. Lagi pula hati saya sudah mulai tidak bagus ini untuk pencalonan yang kedua nih. Yang saya bayangkan, Bu, sekali tanda tangan 50.000 kadang Pak PRW, tolong tanda tangan PRW. Dikasih duit, apa nih Pak? Tapi tidak lama-lama tuh, Bu, langsung tarik. Aduh, tidak enak lah saya.
mulai sayang sama itu. Nah, itu yang mudah-mudahan Ibu, Bapak, kalau ada yang memusuhi kita, jangan terkecil hati. Kita perbaiki diri kita supaya kita bisa bersaing dengan sehat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.